Berbagi hajat dewantara dapat pendidikan Indonesia. Nah, itu sepenggal lagu yang saya buat untuk Bapak Ki Hajar Dewantara dari filosofi Ki Hajar Dewantara atau Moto 1.1. Dan sekarang saya akan membuat sebuah pemahaman saya atau pensianer materi yang sudah saya pahami dari Moto 1 sampai sekarang 2.1. Yang pertama, materi ini kan tentang diferensiasi pembelajaran ya. Apa itu arti diferensiasi? Di sini saya setelah mempelajari beberapa tahap yang sudah dilakukan, pengertian diferensiasi di sini menurut saya adalah metode pembelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi semua siswa agar mencapai pembelajaran yang hasilnya maksimal. Tentu maksimal di sini tidak berarti langsung dari 70 menjadi 100, itu tidak. Tapi ada prosesnya di situ yang membuat pertama disampaikan kemarin oleh Bu Dwi Kora, ada sebuah kenyamanan dulu sebelum mencapai target yang maksimal tadi. Proses pelaksanaannya seperti apa sih? Yang pertama, dalam membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi ini, tentu kita membutuhkan tes di awal tahun ajaran, misalnya tes mid assessment atau tes diagnostik yang dibantu oleh guru BK, di mana tes itu dimasukkan ke dalam draft kurikulum. Di sana lalu dilihat oleh semua guru, sehingga dalam awal tahun ajaran guru bisa membuat sebuah program pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan minat, bakat atau kemampuan anak. Setelah itu pendiferensiasian ini juga bisa berdasarkan konten, bisa berdasarkan produk ataupun proses sesuai dengan hasil asesmen awalnya. Dilanjutkan dengan pendampingan siswa yang beda sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi setiap siswa itu berbeda, misalnya yang bisa bermain gitar akan mendampingi teman yang belum terlalu bisa bermain gitar agar sama-sama memiliki minat yang sama, atau juga yang masih belajar nyanyi kita hargai usahanya untuk mencapai bisa dulu. Lalu dan tidak lupa tutor sebaya juga penting di sini ya Bapak Ibu sekalian, untuk melihat atau menentukan diferensiasi selanjutnya. Kita bisa melakukan tes formatif, bisa di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, atau di akhir pembelajaran, sehingga di next pertemuan kita bisa membuat standar untuk pengelompokan diferensiasi ini. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan dan mungkin beberapa sudah saya lakukan juga di kegiatan pembelajaran saya. Yang nomor 2, jelaskan menurut saya bagaimana diferensi. Yang kedua, bagaimana caranya dengan berdiferensiasi ini bisa memenuhi kebutuhan siswa sehingga menghasilkan pembelajaran yang optimal. Yang pertama mungkin menurut saya adalah karena dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini membuat pembelajaran yang adil yang versi sebenarnya ya, secara hakiki menurut saya, di mana adil itu setiap anak dengan kemampuan yang berbeda-beda mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang dikatakan diferensiasi dan keadilan menurut Ki Hajar Dewantara di sini. Sehingga optimal setiap anak itu berbeda-beda, namun kepuasan setiap anak untuk mencapai titik optimal itu membuat sebuah kebanggaan bagi anak tersebut. Jadi ini peran guru sangat penting untuk membuat mengoptimalkan kemampuan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi peran guru sangat penting untuk melihat perkembangan anak ini. Selanjutnya mungkin kaitan antara modul sebelumnya dengan modul yang sekarang kita bahas mengenai diferensiasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah kaitan dengan modul sebelumnya adalah ada proses pemahaman terlebih dahulu terhadap proses pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan Indonesia, yang dimana menurut Ki Hajar Dewantara, selalu saya ingin ulang dalam video saya adalah siswa itu sebuah kertas buram yang sudah ada tulisannya, tinggal bagaimana yang ingin kita tebalkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika kita menebalkan hal yang positif, otomatis yang akan berkembang adalah hal yang positif tersebut. Tidak beda dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Seandainya kita sudah tahu sisi kertas yang perlu kita tebalkan adalah sisi minat ini, misalnya bermain musik, tinggal kita menuntut anak tersebut mendapatkan hasil yang optimal, bermain gitar dengan serius sehingga mampu untuk tampil di depan kelas dan lain sebagainya. Yang tentu semua butuh pendampingan kita sebagai guru untuk melakukan hal ini.
Lalu dengan berdiferensiasi ini maka siswa akan optimal dalam pembelajaran sesuai dengan visi seorang guru penggerak, yaitu menuntun siswa agar mampu meraih kepuasan sesuai dengan minat semangat belajar mereka. Jadi anak akan merasa bangga dengan pencapaian dirinya. Misalnya ada anak yang baru bisa membaca, ketika sudah bisa membaca ada kebanggaannya. Beda dengan anak itu lagi yang sudah bisa membaca dan juga bisa menganalisis, beda lagi kepuasannya. Nah, ini menurut saya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ada kaitannya adalah tentang bagaimana guru menuntun siswa agar mendapatkan hasil optimal pembelajaran. Lalu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini juga menurut saya membuat saya lebih memahami siswa dari sisi pribadi, sehingga keyakinan siswa bisa saya pahami dan ketika pembelajaran berjalan dengan nyaman. Ini ada hubungannya dengan keyakinan siswa, keyakinan kelas. Bagaimana ketika kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, otomatis kita sebagai guru menyelami diri anak, apa yang dia sukai, apa yang dia mau, apa yang dia minati, sehingga dari situ kita tahu keyakinan apa yang siswa ini pegang, sehingga di situ ada sebuah kedekatan individu personal, sehingga ketika kita mendekati anak kita sudah punya bahan yang banyak, kenyamanan akan terbentuk situ sehingga belajar menjadi memuaskan. Yang terakhir, menurut saya dari modul pertama hingga sekarang adalah sebuah kesatuan proses pembelajaran yang sekali lagi sangat sederhana, tapi merubah pola pikir saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dimana di akhir sesi ini akan saya berikan sebuah foto ketika saya sedang melakukan sebuah kesepakatan pembelajaran di kelas, dan itu berjalan dengan sangat baik. Anak-anak disiplin dan menepati semua kegiatan yang kita rencanakan. Nah, demikian hasil kaitan antara materi yang saya bisa simpulkan. Pada hakikatnya belajar ini sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi saya untuk dilakukan di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, untuk agenda hari ini kita akan menggambar ya, melanjutkan apa yang kita lakukan kemarin dan akan saya akhiri di minggu ini. Tapi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita perlu membuat sebuah kesepakatan bersama ya. Tadi dengan kelas 7A saya sudah bikin, kalau mereka hanya kesepakatannya hanya satu, yaitu kalau ada yang sedang berbicara, mendengarkan dan sebagainya. Di kelas ini, apakah ada ide yang lain kesepakatannya mungkin? Tidak? Ya, siapa tahu kan ya. Udah silakan, nggak usah malu-malu. Tadi usul dari Bapak adalah itu satu, kalau ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Apa aku? Jadi apa? Kita nggak boleh begitu di kelas, nggak boleh di kelas, boleh mendengar lagu. Oh iya, mendengar lagu boleh nggak? Yang lain gimana? Mendengar lagu boleh nggak? Kalau nonton laptop, nonton lagi. Nonton YouTube ketika guru menjelaskan? Nah, oke, setuju ya sama Wilson ya? Nah, jadi kita harus mendengarkan ketika guru depan dan boleh mendengar musik ketika sedang mengerjakan tugas tanpa guru menjelaskan. Ada lagi yang lain? Presiden boleh? Apa ya? Sebelah sini mungkin bisa berikan. Mungkin kalau lagi guru bicara, mungkin yang lain harusnya ngapain? Selain mendengarkan? Nggak boleh melakukan aktivitas. Nah, nggak boleh melakukan aktivitas. Belum disepakati, nggak usah ngerti. Masih boleh. Gimana kira-kira menurut Okta? Kalau ada yang menjelaskan, jangan beraktivitas dulu. Iya. Apa? Bagaimana? Ayo. Boleh main laptop kalau nggak boleh lihat YouTube. Nah, harus benar. Lalu tidak bicara. Tidak melakukan Aktivitas saat guru menjelaskan. Ya, kamu ngapain? Ya, ketiga itu saya rasa cukup ya. Sebuah kesepakatan jangan banyak-banyak, nanti pusing. Tidak boleh makan teman, nggak boleh bergerak. Saya bayangin nggak bisa bergerak.
Itu kan aneh ya, nggak boleh bergerak ketika pelajaran, bisa nggak? Siapa tahu mau nyoba 1 menit tanpa bergerak ya. Kita coba. Ya kita coba ya. 30 detik tanpa bergerak bisa. Kita lihat 30 detik kita coba ya, apakah bisa nggak? 1, 2, 3. 30 detik aja, ini 25 detik. Wah, Gugur 1. 20 detik lagi. Nah, kira-kira udah ngomong gitu. 15 detik lagi. Biasa kelas ini ya. 10 detik lagi. 10 detik lagi. Gak boleh gerak kan bisa, bukan gak boleh ngomong. Bumbunya kan gerak jadinya itu. Gitu kan. Oke, selesai. Pertanyaannya apakah itu perlu disepakati kayak gitu? Gak perlu lah ya. Jadi kita sepakat 3 tadi. Yang pertama tadi mendengarkan kalau ada sedang menyampaikan pendapat. Yang kedua apa? Ada yang berbicara, sedang melakukan aktivitas dan tidak ada istilah makan dan tidak makan ya. Kali itu saya dengan aturan itu aja. Ada yang tanyakan? Ya. Silakan kerjakan tugas kalian. Saya akan mendampingi dari tempat satu ke tempat yang lain yang maksimal. Ada prinsipnya sudah selesai dan sudah membantu teman-teman yang lain dan juga sharing untuk membantu rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Selamat menunjukkan.